Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama kali ini, kita akan mempelajari mengenai permasalahan ekonomi. Sebelum memulai materi, Ibu akan membahas mengenai aturan belajar, yaitu tata tertib belajar, kontrak belajar, dan ketentuan tugas. Adapun tata tertib belajar yang harus dipatuhi siswa diantaranya yaitu: 1. Siswa memakai baju rapi dan sopan ketika pembelajaran sedang berlangsung. 2. Siswa sudah siap 10 menit sebelum KBM PJJ online dimulai. 3. Siswa mengisi absen setiap mapel. 4. Tidak meninggalkan kegiatan KBM PJJ online sebelum proses KBM selesai. 5. Tidak memberikan komentar atau saling sapa di luar kontak mapel yang sedang diikuti. 6. Siswa yang tidak mengikuti kegiatan KBM PJJ harus memberikan alasan yang jelas dan menghubungi guru mapel. Adapun kontrak belajar diantaranya yaitu: yang pertama, kehadiran hal utama dalam penilaian. Kedua, keterlambatan untuk masuk kelas adalah selama 5 menit. Lebih dari itu dianggap tidak hadir atau apa. Ketiga, tugas dikumpulkan sesuai waktu yang telah ditentukan. Keempat, keterlambatan pengumpulan tugas karena sakit dan izin hanya 1 minggu dari waktu yang sudah ditentukan. Hal ini berlaku untuk KBM di kelas maupun proses pembelajaran selama daring. Kemudian ada ketentuan tugas. Yang pertama, setiap siswa wajib memiliki buku tugas yang terpisah dengan buku catatan. Yang kedua, untuk mata pelajaran ekonomi bisnis, baik buku tugas maupun buku catatan harus diberikan sampul menggunakan koran dan diberikan identitas diri berupa nama, kelas, mata pelajaran, dan nama buku catatan atau buku tugas. Ketiga, tugas daring wajib menyertakan identitas diri ketika mengisi absensi kehadiran. Keempat, pengumpulan tugas daring ditentukan pada petunjuk tugas yang tercantum pada ketentuan tugas, baik pada Google Classroom atau media yang lainnya. Apa yang terlintas di pikiran kalian saat mendengar tentang masalah ekonomi? Ya, masalah ekonomi adalah masalah yang ada sejak zaman dulu, yang dihadapi manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Namun, masalah tersebut semakin bertambah sulit seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan keadaan, dan perkembangan peradaban. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa semakin maju zaman, maka semakin rumit atau kompleks pula permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh setiap manusia. Nah, meskipun demikian, bagaimana suatu keadaan dapat dikategorikan sebagai masalah ekonomi, dan apa saja jenis dan bentuk dari permasalahan ekonomi, serta bagaimana solusi untuk memecahkan berbagai masalah ekonomi yang dihadapi manusia. Nah, kita akan menemukan jawabannya dengan pelajarinya pada bab ini. Inti masalah ekonomi yang dibahas pada bab ini adalah masalah pokok ekonomi yang dihadapi setiap individu atau kelompok masyarakat, siapapun mereka tanpa terkecuali, tanpa memandang tua, muda, pejabat, ataupun rakyat jelata. Nah, masalahnya adalah bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya yang terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas pula. Nah, intinya adalah masalah ekonomi ini berhubungan dengan kelangkaan sumber daya alam. Bagi semua manusia, baik yang kaya maupun miskin tadi, pasti akan menghadapi masalah kelangkaan. Permasalahan pokok ekonomi terbagi menjadi dua, yakni masalah pokok ekonomi menurut ekonomi klasik dan masalah ekonomi menurut ekonomi modern atau mikro. Yang pertama, masalah pokok ekonomi menurut ekonomi klasik. Dari sisi produksi, produksi adalah kegiatan ekonomi yang paling utama, karena jika produksi tidak berlangsung, maka barang dan jasa tidak akan tersedia. Kegiatan produksi ini menyangkut kegiatan yang menyediakan bahan baku
bahan penolong, pemanfaatan tenaga kerja, pengaturan teknik produksi, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kegiatan produksi. Proses produksi ini merupakan proses pembuatan atau pengolahan dari barang mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Kemudian ada proses distribusi. Distribusi adalah kegiatan pengadaan atau penyediaan barang yang berhubungan dengan menyalurkan barang dari tempat produsen ke tempat konsumen. Nah, kegiatan konsumsi ini tidak akan dapat berlangsung dengan baik jika kegiatan distribusi terganggu. Oleh karena itu, kegiatan distribusi menjadi kegiatan ekonomi yang harus direncanakan sehingga tepat baik dari segi waktu maupun dari segi pembiayaan. Kemudian ada konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan atau menghabiskan nilai guna suatu barang. Tapi ada juga nih sumber daya yang jika terus-menerus dikonsumsi akan habis pada waktu tertentu dan memicu kelangkaan. Oleh sebab itu diperlukan beberapa langkah alternatif dalam mengonsumsi barang maupun jasa. Kemudian ada permasalahan ekonomi menurut ekonomi modern. Pada poin yang pertama ada barang apa aja sih yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya. Pada masalah ini menyangkut jenis barang dan jumlah yang akan diproduksi, serta pengalokasian atau penempatan sumber daya produksi yang langka. Karena sumber daya terbatas, masyarakat harus bijak dalam memilih dan memutuskan barang yang akan diproduksi. Contohnya, dalam produksi makanan, minuman, pakaian, mesin industri, maupun sarana dan prasarana transportasi. Kemudian, pada poin kedua, ada bagaimana memproduksinya. Nah, masalah ini menyangkut atau berhubungan dengan bagaimana melakukan proses produksi seefisien mungkin, sehingga produksi dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan keuntungan, baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Nah, kemudian poin ketiga, untuk siapa sih barang tersebut diproduksi? Nah, pada masalah ini menyangkut kepada siapa yang memerlukan barang dan jasa tersebut dan siapa yang akan menikmatinya. Nah, inti dari pertanyaan tersebut berfokus pada masalah distribusi. Barang hasil produksi harus didistribusikan sesuai ukuran pendapatan dan kondisi masyarakat. Sistem ekonomi pasar juga bergantung pada persaingan di pasar. Jadi, distribusi bergantung pada mekanisme pasar. Sementara itu, pada sistem ekonomi komando, produksi dan distribusi diatur oleh pemerintah. Jadi, kita harus memikirkan untuk siapa dan kemana barang ini akan dipasarkan nanti ketika kita melakukan proses produksi dan distribusi, sehingga jelas target kita kemana, keuntungan kita akan mendapatkan seberapa, dan bagaimana permasalahan yang akan kita hadapi di kemudian hari itu sehingga jelas. Permasalahan pokok ekonomi terbagi menjadi dua, yakni masalah pokok ekonomi menurut ekonomi klasik dan masalah ekonomi menurut ekonomi modern. Nah, pada masalah pokok ekonomi yang menurut ekonomi klasik ada 3 poin, yakni yang pertama produksi. Produksi adalah kegiatan ekonomi yang paling utama, karena jika produksi tidak berlangsung, maka penyediaan barang dan jasa tidak akan bisa tersedia. Nah, kegiatan produksi ini menyangkut kegiatan menyediakan bahan baku, bahan penolong, memanfaatkan tenaga kerja, pengaturan teknik produksi, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kegiatan produksi. Karena itu, keberlangsungan produksi atau kegiatan menghasilkan ini menjadi masalah utama yang harus dihadapi masyarakat
jika ingin menjadi sejahtera dalam memenuhi kebutuhannya. Kemudian poin kedua adalah distribusi. Distribusi ini adalah kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan kegiatan menyalurkan barang dari tempat produsen ke tempat konsumen. Kalau tadi produksi adalah kegiatan ekonomi yang membuat ya, kali ini adalah distribusi. Ketika sudah jadi, sudah menjadi barang jadi, lalu didistribusikan atau disalurkan ke konsumen atau orang-orang masyarakat yang membutuhkan. Nah, kegiatan konsumsi ini tidak akan dapat berlangsung dengan baik jika kegiatan distribusi terganggu. Karena itu, kegiatan distribusi menjadi kegiatan ekonomi yang harus direncanakan sehingga tepat baik dari segi waktu maupun dari segi pembiayaan. Kemudian pada poin ketiga ada konsumsi. Konsumsi ini adalah kegiatan pemanfaatan atau menghabiskan nilai guna suatu barang. Nah, kegiatan konsumsi ini memerlukan taktik dan strategi karena ada beberapa sumber daya yang jika terus-menerus dikonsumsi akan habis pada satu waktu tertentu dan memicu kelangkaan. Nah, karena itu diperlukan beberapa langkah alternatif dalam mengonsumsi barang maupun jasa. Nah, penerapan langkah alternatif ini tidak hanya terbatas pada konsumsi sumber daya saja, tetapi juga pada uang dan barang-barang lainnya. Contohnya, penggunaan sejumlah uang bagi orang yang belum memiliki rumah dan kendaraan. Misalkan, orang tersebut harus dapat memperhitungkan dan mempertimbangkan mana yang lebih menguntungkan bagi dirinya. Apakah memiliki rumah terlebih dahulu atau memiliki kendaraan terlebih dahulu. Seperti itu. Kemudian, yang kedua adalah masalah pokok ekonomi menurut ekonomi modern. Nah, di antaranya ini ada barang apa sih yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya. Kenapa hal ini harus dipikirkan? Karena masalah ini menyangkut jenis barang dan jumlahnya yang akan diproduksi, serta pengalokasian sumber daya produksi yang langka. Karena sumber daya terbatas, masyarakat harus bisa memilih dan memutuskan barang yang akan diproduksi. Contohnya, pada makanan, minuman, produksi pakaian, mesin industri, atau sarana prasarana transportasi. Nah, kemudian bagaimana sih memproduksinya? Nah, di poin ini menyangkut dengan bagaimana melakukan proses produksi seefisien mungkin sehingga produksi dapat menghasilkan keuntungan baik dalam jangka waktu panjang maupun dalam jangka waktu yang pendek. Nah, hal yang berhubungan dengan masalah metode produksi ini adalah bagaimana melakukan proses produksi. Nah, sekian materi dari masalah ekonomi pertemuan pertama. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.